Bruce Pardo adalah laki-laki pelit dan egois. Dia menyalahkan nasib buruknya kepada mantan istrinya, padahal semua terjadi akibat perilaku buruknya sendiri. Pada malam Natal tahun 2008, Bruce membalaskan dendamnya. Peristiwa itu dikenal sebagai tragedi malam Natal di Covina. Kasus ini adalah permintaan dari Ati Yanalani 2032 dan Leostar 9157. Mari sama-sama kita simak kasusnya berikut ini. Bruce Jeffrey Pardo tinggal di San Fernando Valley, California. Dia dikenal sebagai sosok yang religius, menyenangkan, dan suka jadi pusat perhatian. Pada tahun 2004, Bruce pacaran dengan Sylvia Ortega, seorang ibu tunggal yang punya 3 anak. Keduanya menikah pada tahun 2006 setelah 2 tahun pacaran. Baru saja menikah, Bruce dan Sylvia sudah sering ribut masalah uang. Meski penghasilannya jauh lebih besar dari Sylvia, Bruce yang pelit dan egois menolak membuka rekening bersama karena takut uangnya digunakan untuk membiayai ketiga anak Sylvia. Setahun setelah menikah, Sylvia akhirnya tahu siapa sebenarnya sosok Bruce Pardo yang dinikahinya. Bruce ternyata punya seorang putra dari hubungannya beberapa tahun sebelum mereka menikah. Saat masih batita, putra Bruce mengalami kecelakaan di kolam renang hingga menderita kelumpuhan. Tetapi dasarnya memang pelit dan egois, Bruce justru memilih kabur dari tanggung jawab dan meninggalkan putranya yang membutuhkan biaya besar untuk perawatan. Setelah mengetahui semua itu, Sylvia memilih pisah kamar dan akhirnya mengajukan gugatan cerai pada bulan Maret 2008. Proses perceraian mereka berjalan alot karena Bruce berusaha menguasai seluruh harta. Sylvia dan ketiga anaknya diusir dari rumah mewah yang dibeli saat mereka menikah. Sejak itu, Sylvia tinggal di rumah orang tuanya. Tetapi di bulan Juni 2008, pengadilan berpihak pada Sylvia dan mewajibkan Bruce membayar tunjangan cerai kepada Sylvia sebesar $1.785 per bulan. Tentu saja keputusan ini membuat Bruce marah besar. Belum sempat membayar tunjangan, Bruce keburu dipecat dari pekerjaannya karena kasus penggelapan uang perusahaan. Pengadilan memberikan keringanan pada Bruce yang mendadak kehilangan sumber penghasilan dengan menunda kewajiban membayar tunjangan cerai. Meski begitu, Bruce masih terbelit hutang kartu kredit sebesar $31.000 atau setara 400 juta rupiah. Dan cicilan rumah mewahnya sebesar $2.700 atau setara 30 juta rupiah setiap bulan. Pada tanggal 18 Desember 2008, proses perceraian Bruce dan Sylvia akhirnya tuntas. Bruce berhasil mempertahankan rumah mewahnya, tetapi dia wajib membayar bagian Sylvia sebesar $10.000 atau setara 150 juta rupiah lebih. Sedangkan Sylvia mendapatkan hak asuh atas anjing peliharaan mereka dan cincin pertunangannya yang super mahal. Bruce sempat mengaku kepada seorang teman bahwa dia merasa Sylvia telah sengaja mengeruk seluruh hartanya lewat perceraian mereka. Pada malam Natal tanggal 24 Desember 2008, Sylvia dan seluruh keluarga besar Ortega berkumpul di rumah orang tua Sylvia yang berada di Covina, California untuk merayakan Natal bersama. Diperkirakan ada 25 hingga 30 orang hadir malam itu, termasuk Sylvia dan keempat saudaranya, James, Charles, Leticia, Alicia, serta anak-anak mereka. Selain itu, ada beberapa tetangga yang diundang. Semua yang hadir di sana menikmati suasana malam Natal yang hangat dan penuh keceriaan. Tidak ada yang mengira kalau maut akan datang malam itu. Sekitar pukul 11.30 malam, Sinterklas mengetuk pintu rumah keluarga Ortega. Tetapi itu bukan Sinterklas yang membawa kado, melainkan Bruce Pardo berbusana Santa membawa kejutan mematikan. Katrina, putri dari Leticia, saudara Sylvia, kegirangan saat melihat Sinterklas dan langsung berlari membuka pintu sambil berteriak
Sinterklas, Sinterklas. Begitu pintu dibuka, Bruce mendornya hingga tersungkur di lantai. Kemudian Bruce masuk ke dalam rumah dan melepas tembakan ke berbagai arah. James dan Charles, kakak tertua Sylvia, menjadi korban pertama yang roboh. Sementara Sylvia dan kedua orang tuanya sempat berlindung di bawah meja makan. Namun sayangnya mereka tidak luput dari amukan Senpi Bruce dan meninggal dunia. Tak lama, Katrina yang pertama kali diserang ternyata masih selamat. Dalam kondisi cedera di bagian wajah, Katrina bangun dan berlari ke rumah tetangga untuk minta bantuan, disusul ibunya Leticia. Setelah puas mendor ke sana kemari, Bruce kemudian mengeluarkan kompresor yang dibawanya, dengan niat ingin menghanguskan rumah keluarga Ortega beserta isinya. Tetapi ketika dinyalakan, gas dari kompresor langsung menyulut lilin dekorasi yang menyala hingga terjadi ledakan besar, dan api segera melahap habis sebagian besar rumah keluarga Ortega. Bruce selamat meski menderita luka bakar. Dia segera kabur dari sana sebelum polisi tiba di lokasi. You think his name is Bruce? His name is Bruce Pardo. Okay, and who is he to you guys? Who is he to you? He's my ex-brother-in-law. They're going through this right now. Okay. With my sister. Hold on 1 second, okay? I don't know who else is alive. I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's 30 people, 25 people. I know. It's okay. The officers are there. They're trying to get to you guys, okay? Kepada polisi, Leticia sebagai satu-satunya saudara Sylvia yang selamat, mengatakan bahwa Bruce Pardo adalah pelaku di balik pembantaian keluarganya. Bruce menyimpan dendam pada Sylvia yang telah menceraikannya. Awalnya, setelah menyerang Sylvia dan keluarganya, Bruce berencana menghabisi pengacara yang membantu mantan istrinya selama proses perceraian. Tetapi rencana itu dibatalkan karena cedera bakar yang diderita Bruce begitu parah, hingga beberapa bagian dalam kostum yang dikenakannya sudah melekat dan sulit dilepas. Bruce kemudian berkendara ke rumah saudaranya di Silmar sejauh 40 mil. Sesampainya di sana, ternyata saudaranya tidak berada di rumah. Setelah memarkirkan mobil sewaannya sejauh 1 blok, Bruce kemudian masuk ke dalam rumah dan mendor dirinya sendiri. Jasadnya ditemukan oleh saudaranya di dalam rumah, masih terduduk sambil menggenggam senpi. Pihak berwenang yang datang ke lokasi menemukan segepok uang tunai senilai $17.000 atau setara hampir 300 juta rupiah masih terikat pada kakinya. Selain itu ada 4 senpi kosong dan 200 butir peluru berserakan di lantai. Kematian Bruce Pardo ditetapkan sebagai aksi bundir. Pihak berwenang berhasil menemukan mobil sewaan yang diparkir Bruce jauh 1 blok dari rumah saudaranya. Di dalamnya mereka menemukan laptop, pakaian, makanan, peta Amerika dan Meksiko, 4 kotak senpi yang kosong, dan berbagai jenis senpi otomatis beserta galon berisi bensin. Mereka menduga Bruce berniat kabur ke negara Meksiko setelah aksinya selesai. Hampir saja terjadi ledakan kedua akibat kejutan yang disembunyikan Bruce di bawah kostum Sinterklas yang ditemukan dalam mobil. Untungnya, para petugas segera menyadari dan kejutan itu berhasil dijinakkan. Saking banyaknya senpi dan bahan bakar ditemukan dalam rumah itu, mereka sampai memberi sebutan pabrik bahan peledak. 9 orang menjadi korban dalam tragedi di Covina. Mereka adalah Sylvia dan kedua orang tuanya, saudara kandungnya, Charles, James, dan Alicia, keponakan Sylvia, Michael Ortiz, yang sedang main game di lantai 2 saat kejadian, dan 2 anggota keluarga lainnya. Hasil otopsi menyebutkan 3 korban meninggal akibat didor, sedangkan 4 lainnya meninggal akibat cedera senpi dan terbakar api, sedangkan 2 lainnya akibat kebakaran yang terjadi. Ada 3 orang lainnya mengalami cedera berat, termasuk si kecil Katrina dan ibunya Leticia. Belakangan baru terungkap, Bruce Pardo ternyata pernah melarikan uang tunangannya pada tahun 1989 dan menggunakan uang itu untuk berfoya-foya.
Sayangnya, Sylvia baru menyadari betapa egois dan pelitnya Bruce ketika semua sudah terlambat. Bekas rumah keluarga Ortega dibiarkan kosong hingga dibangun kembali pada tahun 2018. Sekian dulu kasus Weekly kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.